Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Ayub 34 ayat 1 sampai 37. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membekokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik.
Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan, bukan oleh tangan orang. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia, ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi, ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya, dan tidak mengindahkan satu pun daripada jalannya, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu." Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, "Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya tidak mengandung pengertian." Ah, kiranya Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami, dan banyak bicara terhadap Allah. Roma 11 ayat 1 sampai 36. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, "Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? "Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa
menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus,
Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah kerajaanku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Elohim. Kalau saya bilang Elohim itu berarti Tuhan Yesus. Kalau saya bilang El berarti itu Bapa, ya. Karena yang disebut dengan Bapa itu El, lama sabahtani. Artinya Yesus memanggil Bapanya El. Yesus tidak pernah memanggil Bapanya itu Elohim, nggak pernah ya. Jadi kalau ada bilang Bapak Elohim, itu tuh salah, ya. Itu ngawur. Karena di Alkitab nggak ada Bapak Elohim, adanya Bapak El, ya. Kalau bilang Elohim itu lagi cerita Tuhan Yesus tuh, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, ya. Makanya namanya Elohim, ya, plural. Tapi kalau bilang El itu adalah Bapa segala roh, itu maksudnya El, gitu ya. Nah, roh di dalam Yesus itu adalah Sang El sendiri. Rohnya Yesus itu bukan Elohim, karena Yesuslah Elohim. Roh di dalam Yesus adalah Sang Bapa itu sendiri, El, ya, saudara ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Sebenarnya begitu, ya, berdoa kepada Bapa di dalam namaku, ya. Nah, ketika kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, maksudnya Dia adalah segala roh. Kita berdoa kepada segala roh, kepada Bapa segala roh. Tapi kita mengenalnya di dalam nama Yesus. Kamu tidak akan mengenal Bapa kalau bukan karena Yesus. Karena di dalam karena Bapa itulah yang tinggal di dalam Yesus, saudara. Karena Sang Bapa itulah, ya, adalah rohnya Yesus. Jadi kalau kita sedang berdoa, ya, saudara ya, Anda mau berdoa Tuhan Yesus, nggak apa-apa, saudara. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kan kita sedang berdoa kepada roh yang ada di dalam Tuhan Yesus, sama saja. Dan kalau Anda bertanya di mana Tuhan Yesus, ada di sorga, ada di mana-mana, karena Tuhan Yesus itu maha hadir. Ketika Dia menjadi manusia biasa, Dia tidak maha hadir. Tapi ketika Dia kembali ke surga, ya, Dia bangkit setelah mati di salib, hari ketika Dia bangkit, maka Dia menjadi menggunakan tubuh ilahinya, tubuh kebangkitan. Dan Dialah Elohim itu yang maha hadir. Ya, makanya Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi, ya kan? Adalah lebih baik aku pergi. Saudara, ketika kita belajar, ya, tentang pemahaman, pengertian, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka kita sedang diperkenalkan kepada Bapa di sorga yang tidak pernah salah. Dan kita
mengenalnya sekali lagi di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena nama Bapa diberikan kepada Yesus Kristus. Ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nama Bapa diberikan kepadaku, namamu yang kau berikan kepadaku. Makanya kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, ya nggak salah. Kan nama itu diberikan kepada Yesus kan memang. Sehingga berdoalah kepada Tuhan Yesus, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Ya, waktu tunggal bilangnya begini, Yohanes bilangnya begini, nanti kamu malah keblinger, salah. Ya sudah, kamu berdoanya kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Harus di dalam nama Yesua, Pak, salah lagi kamu. Kamu tambah ngawur lagi nanti. Nggak harus di dalam nama Yesua, karena ya Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru itu. Kamu tidak akan bisa menemukan kata Yesua di sana. Karena kalau kamu bilang kata Yesua itu berarti perempuan. Akhiran A itu berarti perempuan. Maria, Theodora, ya, Petra, Yohana, Paula, itu nama-nama perempuan. Begitu nama laki-laki maka jadi Marius, ya, Theodorus, Paulus, Petrus. Yesua akhirnya A, maka dia berarti perempuan. Kalau di dalam gramatikal Yunani, makanya Yesua itu jadi Yesus. Ya, saudara ya. Nah, saudara, kita bisa salah. Manusia itu bisa salah, saudara. Ketika kamu memahami yang tadi saya bicara tadi, orang Tritunggal, orang Oneness, orang Tritunggal saja menjelaskan Tritunggalnya jadi Triteis semua tuh. Deki nggak ada salah satunya tuh. Pernah ya menjelaskan Tritunggalnya jadi Triteis. Apalagi tuh, wah banyak yang udah pernah kita uji coba di sini ya. 100 orang sudah kita wawancara yang ngaku-ngaku Tritunggal. Ternyata kebanyakan Triteis atau akhirnya jadi Oneness. Sama orang Oneness saya ditanya juga keder itu bos-bosnya Oneness. Ya udah saya kepretin semua tuh. Wah, kenapa? Karena pemahaman teologi orang itu bisa salah, saudara ya. Tidak sempurna. Kita itu ya belajar teologi, belajar dogma, belajar apa segala macam bisa salah. Kalian bisa salah, saudara. Jadi nggak usah sok-sokan. Karena saya nggak ngerti itu orang-orang itu ya. Sok-sokan belajar ya. Sok-sokan waktunya paling jago. Udah saya kepletin semua tuh para teolog-teolog di Indonesia. Sebutlah sama nama-sama ya. Yang ngaku-ngaku hebat. Udah saya kepletin semua. Muriwali lah, Deki Gadas lah. Ya kan? Siapa tuh? Si Yosua Tewuka lah. Si Samuel Siaan lah. Ya. Udah saya kepletin semua. Ya. Nah, apakah saya juga paling benar? Enggak juga. Saya pun ada salahnya juga, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Ya, waktu ada anak muda datang, guru yang baik loh. Kok baik? Yang baik itu hanya Bapa. Ya, yang baik itu hanya Bapa. Tetapi nama Bapa diberikan kepada Yesus. Ya, sehingga ketika Anda memanggil Tuhan Yesus, ya boleh saja. Ya, boleh saja. Jangan takut, jangan tertuduh. Ya, sekalipun kamu memanggilnya, ya salah, katanya salah, tapi dia tahu kamu manggil dia. Oh, nggak mungkin manggil, ya berarti dia goblok bapaknya, saudara. Bapamu goblok. Anaknya Pak Utomo manggilnya Pak Ut apa Pak Tomo? Atau Papa? Atau apa? Gus, kamu salah manggil, aku udah tahu. Berarti bapaknya goblok. Berarti bapak goblok. Kalau gara-gara kamu salah manggil, lalu dia tidak nengok, saudara. Bapak netan, saudara. Jangankan bapak di sorga. Anak saya Miracle umur 3 tahun ya. Dia tuh kan maunya kan, dia kan saking pinternya, ini anak pinter, saudara. Jadi saking pinternya, dia maunya orang tuh tahu yang dia maksud, saudara. Tapi kan salah, kamu anak 3 tahun. Wow, omanya, mami saya bingung, saudara. Ini maunya gimana, kamu maunya apa? Mamanya aja bingung. Lah, saya ngerti. Kenapa? Karena saya selalu berusaha, saya ngamatin. Karena saya tahu, saya punya masalah komunikasi, Anda punya masalah komunikasi, gara-gara kita gagal ngomong.
Jadi itu penting sekali, komunikasi di rumah saya itu penting, saudara, untuk belajar ngomong yang benar. Ketika anak ini, oh saya ngerti, ngomong yang benar. Sambil saya ambilin, kamu minta ini kan? Saya ngerti, ngomong yang benar. Loh, saya saja ngerti apa yang anak saya mau, saudara. Sekalipun dia salah ngomongnya. Ya. Wesley itu waktu kecil manggil saya Beh, Babe, Be, karena anak karyawan-karyawan di kantor manggil saya Babe kan. Jadi dia ikut sama Babe itu saya nggak nengok begitu, saudara. Sadis amat, sadis amat, saudara ya. Di Jerman itu ada orang tua, ada teman saya di Jerman. Ini orang itu kolot sekali ya. Jadi kalau ngomong sama bapaknya itu, dia harus ngomongnya nggak boleh pakai do, nggak boleh do bis, harus si. Kalau do itu maksudnya koe gitu loh, saudara ya. Kalau si itu maksudnya panjenengan gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, dia nggak boleh ngomong do, harus pakai si. Coba bayangin, saudara. Terus kalau ngomong si, bapaknya nggak mau nengok, saudara ya. Ada ya, tapi satu dari sekian juta yang saya temui yang begitu. Mungkin di Jawa begitu ya, kalau di keraton ya. Kasihan sekali. Ya. Kalau anak saya manggilnya papa, babe, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Beh, ya, anak saya memanggilnya babe aja juga nggak apa-apa. Kami dekat, karena kami dekat, ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak, apa anak saya manggilnya Papa Paul, saudara? Siapa di sini yang memanggilnya Bapak Yesus? Papa Yesus begitu. Berarti dia bukan anakmu, ya kan? Kalau ada anakmu memanggil Papa Utomo, saya curiga itu bukan anaknya. Papa Utomo, ya, Papa Murji, Mama Veronica, berarti bukan anak kandung. Keponakan saya manggil anak Mama Ana. Banyak anak-anak ya manggilnya Mama Ana, karena bukan anak kandung. Miracle nggak pernah bilang Mama Ana, bilangnya Mama saja, Mama. Iya nggak? Loh, coba lo pikir. Saya mah, ya kalau Anda manggil Papa, nggak salah. Ketika kamu kudu maksa Bapak Yesua, Bapak Yahweh, kamu salah. Saudara, kalau kamu lagi kesulitan, kalau kamu dalam problem yang besar dalam hidupmu, saudara, terus nama itu menjadi ribetnya minta ampun, saya yakin kamu sedang menyembah Tuhan paling tolol di dunia, saudara. Nama jadi ribet. Kamu sedang menyembah Tuhan yang tolol, saudara. Kasihan amat, pasar itu. Iya, kamu gak usah ribet, saudara. Bahkan kamu diam dalam tangisanmu saja dia tahu. Kamu nangis saja, gak usah manggil-manggil. Udahlah, manggil Yesus salah, manggil Yesus salah, manggil Bapak Yahweh kata Pak Paul salah juga. Udah nangis saja, saudara, gak usah manggil. Dia tahu. Jangan takut, saudara ya. Dan dia tidak pernah salah. Tapi kalaupun udah ngomong nanti dia salah, nggak mungkin. Kalau dia bisa salah, berarti kamu jangan sembah dia lagi, nyembah saya saja, saudara. Saya lebih pintar, lebih mengerti isi hatimu. Berarti kalau kamu nyembah orang Tuhan yang begitu, jangan lagi. Jangan, lebih baik nyembah saya saja. Ya, masalahnya Bapa kita di surga, ya. Masalahnya Tuhan Yesus kita, masalahnya Elohim kita itu tidak pernah salah. Bahkan dalam bahasa tetesan air matamu, dia tahu pilihan ini air mata buaya atau air mata beneran, saudara. Iya kan? Dia tahu persis itu air matamu tuh air mata busuk atau air mata apa itu, saudara. Aku baru bicara habis 11 miliar lah, kamu hartanya 250 miliar kemana kemarin tuh si Saroni? Nangis 11 miliar aja bicara udah nangis. Kurang ngajar, bener gue kepret loh. Kan gitu kan. Coba Saroni berani nangis itu sama Tuhannya. Kalau saya jadi Tuhannya Saroni, dia berani kepret. Minta kehadiran sama Tuhan, tak kepret, saudara. Kamu punya harta 250 miliar, baru hilang 11 miliar, kamu udah ngerengek. Misalnya ya, saudara ya. Loh iya loh, saudara ya.
Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu persis ketika kamu menjerit, minta keadilan sama Tuhan. Hati-hati saudara ya, kalau kamu lagi minta keadilan sama Tuhan. Serius saudara ya. Siapa di sini lagi ngalami tekanan, terus kamu minta keadilan sama Tuhan? Sementara hartamu banyak. Sementara kamu hidup dalam kemakmuran. Musuhmu adalah orang miskin papa. Mungkin dia memang salah menurut kamu. Lalu kamu minta keadilan Tuhan, saudara. Oh, hati-hati, saudara. Dikasih bangkrut kamu sama Tuhan nanti. Biar sederajat dulu sama dia. Loh. Bener nggak? Berapa kali yang begitu coba? Kalau kamu kaya, punya uang banyak, kamu kuat, kamu sehat, kamu punya kedudukan, lalu ada orang miskin menggugat kamu, saudara. Jangan pernah kamu minta keadilan, saudara. Seringkali kamu harus ngalah. Ya, begitu kamu bilang, Tuhan, aku minta keadilan, kamu diadili sama Tuhan, harus equal dulu, saudara. Dihabisin dulu kamu. Iya dong, kalau nggak equal dong, kamu harus, namanya keadilan kamu harus sama rata dulu. Sebab ketika kamu digugat sama orang yang jauh di bawah kamu, ya, Tuhan Yesus kan sudah ajarkan, barang siapa minta bajumu kasih jubahmu kan, barang siapa minta berjalan 1 mil kasih 2 mil, barang siapa minta jubahmu lawan sampai titik darah penghabisan, gitu saudara. Jangan dong ya. Beda ajaran Tuhan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan kita dengan ajaran Tuhan yang Mekah itu beda, saudara. Barang siapa minta bajumu, kasih jubahmu. Barang siapa mau berjalan, minta kamu jalan 1 mil menemani dia, jalanlah 2 mil bersamanya. Ya, going extra miles, kasih lebih, saudara. Kalau kamu lagi gesekan sama orang yang di bawah kamu jauh, kamu tahu, jangan paksa dirimu minta keadilan, saudara. Seringkali justru kamulah yang harus memberikan keadilan kepada dia. Ya kan? Bahkan mungkin kamu yang harus ngasih ke dia. Apalagi kalau itu masalahnya masalah materi. Wah, kamu minta keadilan gara-gara kamu punya harta 100 juta, saudara. Orang itu cuma gegeran 10.000 perak. Udah kamu tutup mata, saudara, walaupun kamu jengkel. Ini prinsip, Pak, prinsip. Kundulmu peang, saudara. Nanti Tuhan adili kamu benar-benar, dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah, saudara. Jadi ketika Ayub mengalami jatuh begitu, dia cerita bahwa saya itu sudah begini, sudah melakukan itu, sudah bekono, begitu. Lalu si Elihu ini kan cerita, bagaimana kamu bisa menyalahkan Tuhan? Seakan-akan Tuhan bersalah. Dalam setiap penghakimannya, dia tidak pernah salah. Makanya satu-satunya yang tidak dimarahi sama Tuhan itu cuma Elihu, yang lain dimarahi semua. Iya kan? Satu-satunya yang tidak dimarahi cuma Elihu, yang paling muda. Karena dia tahu, saya waktu mengalami, saudara, pertama kali saya mengalami padang gurun. Ya, saya marah sama Tuhan. Tuhan, apa salahku, Tuhan? Apa salahku, Tuhan? Saudara, ketika kamu masuk padang gurun, itu bukan masalah kamu salah. Sebab Tuhan itu begitu baik, kamu masuk padang gurun supaya kamu masuk ke tanah perjanjian itu kamu layak. Setiap kita harus masuk padang gurun. Sebab sekalipun kamu sudah lahir di tanah perjanjian, kamu tetap harus masuk ke padang gurunmu untuk kamu bisa layak tetap tinggal di tanah perjanjian. Makanya Elia pergi ke padang gurun 40 hari 40 malam jalan. Tuhan Yesus jalan di 40 hari 40 malam di padang gurun. Ya kan? Yohanes pun tinggalnya di padang gurun malah. Ya kan? Musa 40 tahun ditambah 40 tahun di padang gurun. Ya kan? 40 tahun yang pertama Musa itu dihajar habis-habisan di padang gurun. Untuk melalui 40 tahun yang kedua, saudara. Ya,
Dan dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, membebaskan 2 juta orang Mesir seorang diri, saudara. Sama Harun kan cuma nemenin, jadi translator doang, jadi penerjemah doang, jadi juru bicara. Tapi Musa sendiri yang nataki semuanya, ya, seorang diri ditataki. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Tuhan salah bawa kamu ke padang gurun? Enggak, Tuhan nggak pernah salah. Apakah Tuhan salah ketika kamu sampai jatuh kolaps? Ya nggak mungkin, Pak, pasti saya yang salah. Masalahnya kamu tidak yakin loh kalau Tuhan nggak salah, kamu yang benar. Ya kan, kalau kamu kan bilang, ya mungkin saya juga ada salah. Tapi kamu nggak tulus loh. Kamu dalam hatimu, kamu berontak. Aku salah apa ya Tuhan ya? Saya juga sama berontak. Aku salah apa Tuhan? Dari surga Tuhan bilang, oke banget salahmu. Banyak, saudara. Kalau tanya salah pasti banyak. Cuma yang paling penting, kamu harus percaya Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah sekalipun meleset. Dia tuntun, kamu nurut. Jalan, aku turut Tuhan. Mau kemana Tuhan, aku ikut. Sehabismu Tuhan, tidak apa-apa. Sehabis lenyap, tidak apa-apa Tuhan. Saudara, itu yang mengakhiri padang gurun saya. Ya, waktu saya bilang, udah tidak kuat saudara ya. Saya cuma berdoa sambil nangis. Yes Tuhan, aku sudah mengalami Tuhan. Yes, sehabismu, sehabisku, udah habis lenyap, udah tidak apa-apa Tuhan. Wis Tuhan, habisi sekalian. Kamu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Habisi Tuhan. Kita bisa salah berteologi, saudara ya. Kita bisa salah. Anda dan saya bisa salah. Tunggal Wanas itu tadi jago-jago, pada kepleset semua, tak kepretin semua, saudara. Kita bisa salah. Saya pun bisa meleset, salah ngomong. Ya kan, salah menafsirkan, salah baca, bisa sering. Ya kan, Tuhan pintar ngomong doang, tepat kusir. Tetapi sejujurnya kita semua pernah salah. Kita biasa, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu benar, tepat, dituntun. Dialah patokan, dialah pendulumnya kita, dialah kompasnya kita. Dia itu adalah penuntun hidup kita, nggak pernah salah dan tidak mungkin salah. Ikut saja saudara, kemana badai itu membawamu. Ikut saja, nangis sampai tidak ada kata-kata lagi. Jangan khawatir, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya, jangan khawatir, nikmati badai. Kamu nikmati saja. Waduh, terhempas coba sakit, hancur habis. Sakit, masuk penjara, dipermalukan, remuk redam semuanya. Kamu bilang, Tuhan, ya pokoknya jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Habiskan. Tiba-tiba kamu tanda perjanjian, saudara. Doamu itu loh, doa itu ya, mantra ya, saudara ya. Itu ingat doanya. Kalau lagi tidak kuat udah ya, wis Tuhan, remukan sekalian. Yang penting jangan lepaskan aku. Ya, lolos kamu nanti. Apapun, mungkin ternyata kamu sambil nangis ya di dalam mobil BMW baru tahun 2025. Tuhan, kamu nangis di mobil BMW baru, cemen lu. Nah itu sudah naik yang sepeda butut. Hari ini gajian ternyata perusahaannya dibakar. Mau gajian, mau bayar utang. Kemarin baru anakmu baru berobat, ditolak sama BPJS. Dia pantas menangis, saudara. Lah kamu di mobil BMW baru, kamu nangis katanya Tuhan tidak adil. Kepret, nanti kamu sama Tuhan, nanti tahu rasa lu. Aku lagi diberkati dengan kesehatan anu baik, cuman gara-gara kamu tidak keterima ujian perguruan tinggi. Tuhan, kau tidak adil. Kepret kamu nanti. Hati-hati saudara ya. Tapi apapun kamu doakan, dia tahu bahasa tetesan air mata. Mungkin kamu malu, mungkin kamu merasa
nanti kamu akan dibully orang. Bagaimana nih aku bakal dibully? Enggak apa-apa, wis Tuhan, jadilah dibully ya dibully Tuhan. Wis, aku masa cuman mau masuk ke apa namanya Universitas Joyoboyo nggak bisa masuk Tuhan. No. Mamen dimasuk Universitas Jayabaya saudara ya. Mau masuk Universitas Sembuh saudara ya, bisa ditolak. Sudah Tuhan, dibully lah Tuhan, terserah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah saudara. Dia benar-benar tuntun hidupmu. Ya. Dan kalau kamu lagi mau minta keadilan, hati-hati, jangan-jangan kamu salah. Nanti kamu dibikin equal, benar-benar habis kamu saudara. Lepaskan. Allah itu ada di dalam genggaman tanganmu dan kamu sanggup. Dan kamu sebenarnya banyak persediaan. Ya lepaskan. Pak, kalau istri direbut gimana? Ya jangan dilepas. Kan kamu nggak punya stoknya. Kecuali kamu memang dasarnya niat udah busuk. Ya Tuhan, istriku direbut sama orang, sama sahabatku. Aku relakan Tuhan. Karena pura-pura nangis. Besok kamu kawin sama tetanggamu, kurang ajar kamu saudara. Tuhan, istriku dipanggil Tuhan, aku meninggal. Hatimu bahagia kan? Busuk juga kamu, mata buaya juga, lo gila juga lo. Hati-hati saudara ya, Tuhan mengerti kamu, hati-hati kamu nangis sama Tuhan. Mama saya meninggal aja saya nggak menangis. Takut saya, takut salah, menuntut Tuhan, mengapa Tuhan panggil, mengapa mamiku meninggal. Ya sudah Tuhan, enggak mati-mati kamu nanti juga repot juga, pusing juga. Saya mah realistis saudara. Mami saya meninggal udah umur 75. Ya. Kalau udah umur 82 tahun, mami saya 75 tahun sudah masuk rumah sakit, sudah enggak karu-karuan. Sampai umur 82 tahun sampai mau ngerawat saya di sini, biasanya ikut saya, terus ikut kakak saya, kan kasihan. Kakak saya juga waktu itu nggak menentu. Ya saudara ya, ini kamu gak usah munafik sama Tuhan. Hati-hati saudara kalau kamu minta keadilan ya. Paling penting apa? Tuhan, kalau memang aku harus rugi ya rugilah. Yang penting Tuhan tuntun saya selalu. Ya, dia tidak pernah salah. Kamu sering salah, saya sering salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Kemana itu badai di pembawa kamu, ya Tuhan akui. Ya, Tuhan Yesus memberkati.